Berarti sekarang lu udah nggak syuting? Enggak, udah nggak syuting. Lu ninggalin syuting berarti? Betul. Kok bisa? Sekitar jam 8-an tuh. Malam, gue mau tidur tuh, Dal. Gue ngerasa hati gue tuh gak enak banget, Dal. Hati lo nggak enak? Gak enak banget, bergejolak banget. Itu kayak ada bisikan tuh gini. Katanya mau kajian. Kalau syuting lagi kapan mau kajian? Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman. Dan hari ini saya sudah bersama seorang teman, sahabat saya nih. Kita syuting bareng sering, cuma udah lama banget saya nggak dengar kabarnya dia. Rico Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ko, Yap. sehat ko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adel gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih lo ya lo udah luangin waktu. Sama-sama. Makin keker aja kayaknya. Kayak nge-gym terus ya? Nge-gym terus, ya kita ngapain lagi lah, konten, nge-gym, ya hal-hal yang positif aja lah ya. Iya, cuman berfokus ke ini dapat Kekermen. kekermen. Lu masih nge-gym Keren. tapi enggak? Udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Udah enggak. Udah lama. Gue lihat dari penampilan lo, Niko, kayak ada yang baru gitu loh. Sebenarnya sih nggak baru sih, biasa aja. Kalau dia Begini memang aja. pakai peci, berjenggot. Oh iya. Jadi kalau gua itu kenapa ini berjenggot, dia kan ya ikutin sunnah Nabi aja. Oh, karena sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan berjenggot gitu. Sunnah aja. Soalnya Maksudnya masih belajar. masih lagi belajar. Lagi betul. belajar. Oh, lagi belajar mendalami agama. Mendalami agama, betul. Sejak kapan lu mulai berjenggot begitu kok? Mulai berjenggot paling berapa bulan gitu ya, nggak tahu juga. Cuman emang kalau gue tuh cepet banget numbuhnya, gitu. Hitungan per minggu aja udah mulai tumbuh-tumbuh. Udah mulai numbuh. Malah ini kadang gue potong, karena kan awal jenggotnya itu risih, tuh, agak gatel-gatel iya. gitu, gatel gitu. Jadi coba potong dikit-dikit deh, gitu. Akhirnya ya jadi seperti ini gitu. Oh, jadi ngikutin sunnah ya? Ya kayak. Ikutin sunnah. Kalau peci itu pakai peci itu? Nah kalau peci ini ya biasa sih biar nggak berantakan aja rambutnya ya kan. Ya nggak ada yang khusus sih kalau peci gitu. Nah berarti lo kalau keluar rumah itu selalu pakai peci? Nggak selalu sih, sekali-sekali aja gitu. Mungkin kalau misalnya mau sholat ke masjid nih, pakai. Kadang-kadang kalau mau ke misalnya ke Indomaret ya, mau belanja, kadang pakai, kadang nggak juga gitu. Terus kayak celana juga lo udah pakai celana isbal ya, yang di atas mata kaki. Celana sirwal namanya. Sirwal ya? Bukan isbal ya? Isbal itu yang panjang. Oh isbal panjang? Iya. Yang tidak isbal maksudnya ya? Iya. Tidak isbal gitu kan. Maaf ya sobat ya, Iya, yang sirwal. pemahaman saya agak kurang. Iya, sama saya juga pemahaman kurang juga nih. Gitu. Tapi Riko ini berubah banget loh. Ini gue flashback sedikit ya. Kita kan dulu ke Bali juga kan, Iya, ya kan. betul. Wah Bali, seneng-seneng kan, have fun, Iya. kita party, Iya. ya kan. Dalam rangka kerja juga kan. Dalam kerja, Iya. dalam rangka promo Aling Dharma. Iya ya betul, kan? kita syuting juga. Syuting, kita bertiga ya, sama Coki juga kan. Iya betul. Kalau Berempat biasa-biasa. kita ada si Dian Sidik kan. Oh iya, dan Di CD. sana, Iya Dian kan. Sidik. Kan belum ada perubahan seperti ini kan? Masih Itu belum. ini aja, Belum. masih ya kayak gua gitu loh, Iya, yang biasa-biasa aja. Justru itu masih agak apa ya? Masih ngejem-ngejem itu. Masih Walaupun ngejem-ngejem. nggak tiap hari tapi ngejem Iya. gitu. Tapi yang menariknya dia kalau bajakan sholat mau terus. Di sholat yuk, ayo gitu. Kalau dulu di itu ya di Bali ya kita Iya, ingat nggak lagi makan di itu nyari susah banget nyari apa? Nyari musola. Oh iya. Ya, yang di pantai itu kan. Keliling-keliling kan? Keliling-keliling akhirnya dapat tuh, dapat musola kan. Itu tempat apa itu ya? Banyak kursi sama meja-meja. Itu tempat susah. itu tempat gudang sebenarnya. Gudang, tapi ya udahlah daripada kita nggak bisa sholat kan. Kita sholat gitu Iya, kan. iya betul. Terus terakhir itu kan gua ketemu lo itu kan pas di apa namanya? Pas kita mau promo kan. Promo ini Angling ya, ya? Angling ya. Waktu mau tayang ya kalau nggak salah ya? Mau Apa udah tayang ya? udah tayang ya, Udah udah tayang ya? tayang. Nah, itu berapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan? 2 3 bulan. 3 bulanan. 3 kalau bulanan nggak ya. salah Nah, di 3 situ gue bulan. lihat tuh lo berubah. Iya kan? Ya, itu. Udah mulai dari situ. Dari situ ya alhamdulillah. Sebenarnya sih awalnya itu ya ini atas izin Allah ya. Kalau di mobil tuh ya kita mau ke lokasi gitu. Jadi gue suka ngidupin YouTube tuh. YouTube. Yang awalnya itu gue masih apa ya video
lagu-lagu lah gitu, lagu barat lah apalah gitu, Mandarin kan gue suka Mandarin juga dulu ya, gitu dengerin. Selama kok pengen ini apa ceramah-ceramah ustadz gitu. Oh pengen tiba-tiba? Pengen tiba-tiba. Coba deh ustadz gitu kan, sekali tek ambil jalan kan kalau kasih santai. Ternyata enak juga ya gitu kan. Abis itu udah tuh nggak lihat itu lagi, nyanyi lagi gitu di mobil ya. Terus kan kita kalau di YouTube itu kalau udah nge-search masalah ceramah, dia bakal nongol tuh, ya kan bakal nongol. Karena nongol lagi tuh, ada yang lain nih, masalah yang lain. Akhirnya nonton lagi. Gitu. Muncul terus di beranda ya? Muncul terus tuh, makin ditonton makin banyak tuh. Yeah. Nonton, muncul terus kan sambil dengerin di jalan. Dan apa ya, qadarullah, pas ada satu titik itu kok gue pengen berubah ya gitu. Pengen ada rasa kepengenan gitu. Kayaknya kita tuh dituntut buat belajar agama nih kayaknya, menurut agama Islam ya, gitu. Kayak lihat video ustadz, kajian gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit tuh hati udah mulai menguat tuh, pengen ikut kajian tuh. Tadinya nggak tahu kalau ada kajian di masjid tuh, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Bener-bener nggak tahu kalau ada kajian di YouTube? Nggak tahu. Pokoknya ada pengajian di masjid tuh, nggak tahu udah. Jadi taunya kalau belajar agama itu ya ini beli kitabnya gitu, kita baca gitu doang. Bener-bener nggak tahu, emang bener-bener buta banget. Di TikTok apa segala macam, lo nggak pernah lihat potongan-potongan begitu? Atau lo skip lihat potongan? Ada potongan-potongan kan bentar kan itu. Apa ya, kayak gue ngeliat tapi nggak kayak ngeliat gitu. Melewat aja gitu. Iya, paham kan ya? Lewat gitu. Jadi emang hati nggak ngeliat yang seperti itu gitu. Ada yang lain-lain gitu. Yang lain. Hatinya belum ya? Yang viral-viral gitu. Gitu ya itu, makanya sampai akhirnya beberapa kali lihat video, akhirnya kok pengen banget tuh, hati tuh mulai pengen banget nih buat kajian. Cobalah kajian kan, cari-cari itu di Blok M Square tuh waktu itu pertama kali. Nah ketika gue tuh pusing ada masalah ini, masalah A, masalah B. Pas gue masuk kajian tuh di masjid, kayak hilang gitu udah, makanya hati lebih tenang. Ternyata setelah gue pelajarin, emang benar ketika kita menuntut ilmu agama Allah, Islam, Allah bikin hati kita tenang gitu. Itu Masya Allah banget. Masya Allah. Itu berasa banget gitu. Nah, akhirnya pengen terus tuh aja, pernah waktu itu tiap hari loh. Jadi sehari bisa 3 kali kan. 3 kali? Bisa 3 kali. Itu awal-awal tuh. Saking pengennya terus gitu. Sampai begitu. Nah kok berarti sekarang lu udah nggak syuting? Enggak, udah nggak syuting. Lu ninggalin syuting berarti? Betul. Kok bisa? Jadi gini, ketika kita udah berniat buat belajar agama, kalau misalnya gua masih ambil syuting, waktunya kapan Afdal? Sedangkan kita syuting dari pagi sampai pagi, ya kan? Pagi ketemunya malam, tengah malam. Kajiannya kapan? Gitu. Terus kadang-kadang kalau gua syuting itu, sholat gua kadang-kadang terbengkalai. Ntar dulu. Satu scene lagi, oke, ntar dulu. Iya. Di telat-telatin artinya bablas dia nggak sholat gitu. Dan kebanyakan ketika gue syuting tuh sholatnya berantakan, waktunya nggak jelas, mepet terus. Mau habis baru sholat. Kadang nanggung gitu kan, nanggung. Iya, jadi gue kajian itu kan menimba ilmu ya. Jadi beberapa ilmu tuh gue coba pahamin ya. Kok kita bisa masalah dunia itu kita bela-belain nih, pagi-pagi, kalau ingat pagi nih, bangun walaupun ngantuk-ngantuk nih, semangat. Ketika kita kajian kenapa malas, belajar agama kenapa malas ya, dan gitu. Kok jadi kebalik gitu, padahal kita butuh ilmu agama buat akhirat yang kekal gitu. Nah di situ dapat pelajaran di situ. Akhirnya gue makin kesini makin suka aja. Makin suka. Gitu. Berarti total tuh udah berapa bulan lo nggak ngambil syuting? Pokoknya setelah Aling Dharma itu tuh. Oh, Aling Dharma itu terakhir? Itu terakhir. Yang kita syuting kemarin itu, web series? Itu terakhir lo syuting? Itu terakhir syuting. Pernah gue ambil program itu Makan Receh. Oh, Makan Receh. Makan Receh itu kan emang ya nggak banyak orang kan ya. Dan itu masih, insya Allah masih bisa lah kalau buat diambil. Karena cuman 2 kameramen, terus sama gue. Udah begitu doang. Oke, ini menarik. Campur sana sini gitu.
Berarti lu masih ngambil syuting, tapi ada syaratnya. Ya, betul. Tidak banyak orang. Nggak gitu juga sih. Jadi gimana? Gue nggak ambil syuting, ya sinetron, film, ETV nggak ambil. Tapi kalau masalah program kayak Makan Receh itu kan kayak, ya paling begitu doang, makan-makan doang, terus waktunya juga sebentar. Berapa jam gitu kan. Itu is okay lah, masih bisa diambil gitu loh. Tapi kalau buat FTV, walaupun waktu kemarin dapat tawaran tuh, mau nggak nih perannya Ustadz kok gitu kan. Okay. Ustadz nih bagus nih, ya, Ustadz dong kan. Iya, okay. Ustadz nih, terus gue nanya, ini ada sentuhan sama lawan jenis nggak gitu. Oh nggak apa-apa, kalau emang nggak mau bisa diatur gitu. Bisa diatur udah. Akhirnya itu gue agak goyang tuh ya kan kerjaan udah nggak ada lagi. Ya kan, aduh gimana ya, peran Ustadz nih, pikiran gue agak bener nih Ustadz ya. Terus sentuhan enggak juga nih. Oke lah, oke tuh ya, masih oke ya. Terus gue bilang, Mas, sholatnya gue minta ini, kalau waktu sholat azan teng gue langsung ke masjid. Iya, diiyain tuh, sempet diiyain. Oke. Akhirnya, sebenarnya Mas gue mikir dulu, gue pikir tuh, boleh nggak ya kalau gue kayak gini gitu tuh? Karena emang ilmu gue masih terbatas. Iya, bener. Boleh nggak ya gue gini? Terus ya udah, gue iyain tuh. Lo iyain tuh? Gue iyain. Padahal tadinya gue udah nggak mau syuting ya. Gue iyain. Karena memang, pendapatan dari mana lagi nih, mepet nih gitu kan. Gue iyain. Pas gue iyain, besok sama dia dikabarin nih kapan syutingnya. Nah itu kan malam ya, sekitar jam 8-an tuh. Malam, gue mau tidur tuh, Dal. Gue ngerasa hati gue tuh gak enak banget, Dal. Hati lo gak enak? Gak enak banget, bergejolak banget. Itu kayak ada bisikan tuh gini. Katanya mau kajian, kalau syuting lagi kapan mau kajian? Kata mau balik ke jalan yang Allah ridhoi. Masih syuting sih, sampai begitu. Gue nggak bisa tidur, bolak-balik. Kok nggak enak banget nih hati. Gara-gara gue iyain tuh, nggak enak banget dan akhirnya itu bisikan ada terus dan ada sampai gue ngomong ke istri kan nih. Dia nanya, kenapa sih gelisah banget? Iya nggak bisa tidur, kok bisikan nggak enak ya? Di hati tuh nggak enak banget gara-gara masalah tadi. Akhirnya udah gue WA balik kan si Mas itu, Mas maaf ya, nggak jadi ambil, alasannya nggak tahu nih hati nggak enak aja mau ambil tapi gitu. Dengan polosnya seperti gitu. Dengan polosnya gue nggak ada alasan lain. Iya sih. Gitu. Dan ya alhamdulillah buat gue ya, karena di diri kita itu kan ada bisikan dari Allah dan bisikan dari setan. Nah ketika bisikannya itu ada, ambil kalau bisa. Ambil dan kan satu manusia itu punya hati ya. Hati itu kalau misalnya buruk maka buruk semuanya, kalau baik baik semuanya, gitu kan. Nah hati itu kalau misalnya kita berbuat maksiat nih, dosa, jadi hati kita itu dikasih satu titik hitam gitu. Iya. Jadi kalau kita maksiat terus, titik itu makin banyak kan, makin jadi ketutup. Hitam lah. Nah makanya bisikan dari Allah itu sebenarnya kuat sebenarnya. Karena kita maksiat terus, akhirnya bisikan dari Allah itu yang buat ngajak ke yang benar semakin redup tuh, makin kecil banget sampai akhirnya hilang gitu. Dan itu udah nauzubillah ya, hilang. Jadi kita maksiat terus nanti jadi gitu. Sampai begitu tuh pengalaman. Tapi Kian Santang yang kemarin itu lu sempat ditawarin? Yang kemarin itu mereka nggak nawarin, karena sebelumnya mereka nawarin sinetron modern, udah gue tolak. Berapa kali mereka nawarin? Kalau nggak salah itu ada 2 atau 3 kali gitu. Dengan judul yang berbeda. Oh, 2-3 kali dengan judul yang berbeda. Iya. Terus Kian Santang kayaknya dia nggak akan mau deh gitu. Kayaknya udah nggak bakal nawarin lagi. Udah kapok gitu ya? Udah kapok kayaknya. Nah alasan lo apa tuh waktu nolak gitu? Nah waktu nolak itu kan MNC ya nawarin ya. Jadi gue ngomongnya karena gue nggak pengen mereka tahu kalau gue coba belajar ilmu agama. Akhirnya gue ngomong gue lagi urus anak, karena memang gue lagi ngurus anak waktu itu. Itu anak kedua. Oh lu udah ada anak kedua berarti ya? Alhamdulillah. Aduh selamat ya Riko ya. Alhamdulillah. Berarti anak kedua di umur berapa sekarang? Sekarang udah 4 bulan. Oh 4 bulan. Gitu, udah 4 bulan. Jadi ya gue ngomong aja, maaf mas nggak bisa ambil karena lagi urus anak nih, baru lahir soalnya gitu.
mereka paham, oh ya kalau masalah anak oke deh kita nyerah gitu ya. Udah itu yang utama tuh. Selang berapa minggu gitu kan, nawarin lagi. Kita mau nyoba lagi nih gitu. Kita mau nawarin lagi gitu. Kali bisa gitu. Ada judul ini. Tetap gue ngomongnya gitu, aduh maaf mas, emang benar-benar belum bisa gitu, anak masih kecil banget gitu. Alasannya itu ya? Alasannya itu. Akhirnya mungkin ya, abis itu kan mereka bikin kian santang ya. Dan itu mereka nggak nawarin ke gue langsung, karena mungkin ada manajer gue yang ngomong ke mereka. Oh, jadi mereka sebenarnya minta ke manajer lo. Gitu. Tapi manajer lo udah bilang. Karena yang tahu gue begini tuh manajer gue gitu. Oh, oke. Gak ada yang lain. Berarti kok setelah lo nggak syuting ini, terus lo sekarang ngapain? Ya, gue paling kegiatan ngisi waktu itu kajian paling. Kajian, terus kalau buat cari nafkah kan harus ya wajib ya. Ikhtiarnya kemarin sempet ini usaha minuman kayak Thai tea gitu. Udah ya alhamdulillah 3 bulan tutup. Gitu. Alhamdulillah. Ya semua harus alhamdulillah ya. Karena ya mungkin Allah belum ngizinin ya. Apa hasilnya belum terlalu buat mencukupi lah gitu. Akhirnya ya sudahlah kalau gitu coba yang lain gitu. Ya insya Allah nih mau ikhtiar coba kayak jual baju kurta gitu-gitu. Gitu. Nanti paling ya live gitulah. Live gitu, baju-baju gitu aja, baju-baju kurta kayak gini. Baju kurta tuh baju apa sih? Baju kurta tuh yang kayak gini, dia lebih panjang soalnya. Oh, lebih panjang segini ya. Oh iya, gua ada. Nah, kalau kemko kan dia agak pendek tuh, kemeja koko. Meja koko ya. Kalau kurta agak panjang. Dan gitu. Lebih stylish ya. Dan ini kan? lebih 3/4 sebenarnya. Iya, 3/4. Dan itu istilahnya nggak apa-apa ya kalau dibuat sholat apa segala macam. Nggak apa-apa itu. 3/4 nggak apa-apa. Kan panjang aja boleh. Apalagi segini. Asal jangan buntung aja lah ya. Asal jangan buntung. Nah, terus bajunya sendiri lo ambil dari mana? Nah, kalau bajunya di Tanah Abang. Ya, kita ambil grosiran gitu. Oh, grosiran. Nanti kita jual satuan gitu. Jadi, udah lo mulai nih belum? Baru mau gitu. Jadi kita lagi cari-cari barangnya dulu. Jadi kan kalau di Tanah Abang itu kan tempat pusat grosiran itu, misal kita di toko A nih ya, kan nggak semuanya bagus. Kita pilih pilih. Berarti pilih itu yang bagus-bagus. Lo ke Tanah Abang tuh milih? Iya, keliling. Sendiri. Gitu. Keliling aja. Jadi kan kalau di toko A nih yang bagus kan beberapa, nggak semua bagus kan. Ambil yang bagus. Jadi di situ dia jualnya seri gitu. Masih seri itu per ukuran gitu kan. Minimal per ukuran. Misalnya M, L, SL satu jenis itu ambilnya gitu. Nanti ke toko lain ya cari lagi. Baru ntar kita jual live gitu. Dan gue rasa orang-orang di toko abang orang-orang di Tanah Abang itu tahu lu kali ya. Pastilah ya. Gue pakai masker. Oh, pakai masker. Ada rekaman Danu nih gitu kan. Kayak gini kan harus hati-hati juga kan, ngumpul-ngumpul kan banyak di situ. Jadi takutnya ya kan ada anak kecil di rumah. Takut kena virus apa, kuman apa. Tetap pakai masker gitu.